Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izal Tuliswa, mahasiswa Universitas Terbuka, akan mensimulasikan pembelajaran terpadu di SD yang bertema kegiatan sehari-hari. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Oke, pergerakan cek adegannya sebentar. Azril, Hadir. Putri, Siva, Putri, Hadir. Alifah, Gita. Hadir. Oke, alhamdulillah hadiahnya hadir semua. Semoga kita sehat selalu. Oke anak-anak, sebelum kita belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang buku mau tanya, siapa yang masih ingat materi buku kemarin tentang apa? Tentang apa kemarin? Tentang waktu. Nama? Waktu. Oke, tentang waktu. Kemarin siklus waktu itu ada apa saja? Ada pagi, kemudian siang, kemudian sore, kemudian kalau pagi hari pukul berapa? 5. Kalau siang hari pukul berapa? 1 atau jam 13. Kalau sore hari pukul berapa? Pukul 3. Kalau malam hari pukul berapa? Oke, sudah paham ya kemarin ya? Itu adalah tentang siklus waktu. Sekarang Ibu akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu pembelajaran terpadu tentang kegiatan sehari-hari yang meliputi 3 muatan pelajaran, di antaranya yaitu pendidikan Pancasila, matematika, dan juga ilmu pengetahuan alam. Dalam Pancasila kita bisa menerapkan tentang kehidupan sehari-hari atau kegiatan sehari-hari, yaitu peduli kepada teman, peduli terhadap teman. Maksudnya bagaimana? Sering membantu teman yang mengalami kesulitan. Kesulitan apa? Kesulitan dalam mengerjakan PR, kemudian kesulitan dalam mengerjakan apa itu? Mengerjakan PR, kesulitan dalam apa lagi? Coba. Kesulitan dalam apa? Umpamanya ada contohnya, ada teman yang gak bawa uang saku. Kalau kamu orang yang peduli, pasti kamu mengajak teman kamu untuk jajan bersama. Ya, jajan bareng ya. Karena apa? Itu adalah sifat kepedulian terhadap teman. Itu adalah hal yang kecil. Itu ya contohnya ini. Peduli terhadap teman. Kemudian menghargai perbedaan. Maksudnya bagaimana? Kita harus menerima keberagaman manusia. Jadi di dunia itu manusia itu tidak sama. Maksudnya manusia tidak sama bagaimana? Bermacam-macam bentuknya. Ada yang pendek, ada yang putih, ada yang hitam
Indonesia suku agama juga berbeda. Ada suku Jawa, suku Sunda, Betawi. Kemudian kalau agama ada agama Islam, agama apa lagi? Terus Hindu, Buddha. Buddha ada apa lagi? Konghucu, ya, Katolik juga. Itu juga masuk perbedaan yang ada di dalam agama. Kemudian berteman dengan siapa saja. Contoh dari menghargai perbedaan adalah kita harus berteman kepada siapapun. Siapapun itu teman kami adalah sama kita. Nah, boleh memilih teman. Maksudnya gimana? Boleh memilih kalau memang tersebut itu tidak terlalu baik untuk dijadikan teman. Sekiranya orang menakal, mau cari dia jangan tidak berteman, tapi tetap berteman baik dengan teman. Itu namanya tidak membeda-bedakan pertemanan. Kemudian bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Ketika kalian mendapat tugas dari itu, sebaiknya diselesaikan secara bersama-sama. Maksudnya bagaimana? Ada temannya yang kesulitan mengerjakan tugas, ada tugas kelompok, umpamanya seorang guru menyuruh bisa menyuruh kalian untuk mengerjakan tugas kelompok. Siswa yang tergabung dalam kelompok bertugas mencari informasi. Satu orang bertugas menjadi yang presentasi. Jadi terkadang satu kelompok kan ada tiga kelompok. Satu mencari informasi, satu bagian nulis, satunya bagian mempresentasikan di depan. Ya, biasanya kalau setelah kerja kelompok pasti mempresentasikan di depan. Ya kan? Seperti pelajaran yang sebelumnya tadi, kalian setelah mengerjakan disuruh bisa di depan yang presentasi. Kemudian berikut harian siswa dapat bekerja sama dalam membersihkan kelas adalah contoh bekerja sama dalam menjalankan tugas. Kamu kalau sudah dikasih jadwal weekend, seharusnya harus dikerjakan bersama-sama. Kali ini waktunya siapa, ya kan? Harus dikerjakan. Itu namanya menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Oke. Kemudian dalam matematika kita dalam kegiatan sehari-hari itu kalau di dalam matematikanya kita bisa menghitung jumlah barang saat belanja. Contohnya Alifah diajak ibunya ke pasar membeli coba apa? Sayur, sayur bayam, buah ikan, kemudian sayur wortel 3 buah. Berapa sayur yang dibeli oleh Alifah? 5, karena 2 ikan bayam sama 3 wortel. Itu namanya jumlahkan barang saat belanja. Kemudian menghitung sisa uang kembalian. Sampai dengan pasar ya mesti beli. Namanya beli ya pasti membayar. Membayarnya dengan apa? Dengan uang. Nah kalau uangnya kecil ya nggak usah kembalian. Kalau uangnya pas berarti nggak usah kembalian. Tapi kalau uangnya besar, umpamanya kamu punya uang 5.000. Coba katakan kamu punya uang 5.000. Kemudian kamu beli jajan atau beli apapun itu harganya 3.000. Berarti kembaliannya berapa? 2.000. Kalau kamu punya uang 10.000, kembali
Kemudian di dalam IPA kita bisa mengamati tentang perubahan cuaca. Setiap hari pasti sampai melihat langit itu terkadang cerah, terkadang mendung. Ya, makanya itu bisa berubah-ubah. Nah, jadi setiap hari pasti melihat kadang mendung, kadang cerah, kadang hujan. Contohnya seperti ini. Udara di Lamongan pada pagi hari terasa sejuk dan dingin. Namun saat mendekati siang hari, udara terasa panas dan terik. Itu berarti cara memasukkan dalam IPA, cara masukkan kegiatan sehari-hari yang diamati dalam pelajaran IPA. Kemudian mengamati perkembangan dan pertumbuhan manusia. Perkembangan dan pertumbuhan manusia adalah proses perubahan fisik pada makhluk hidup. Contohnya dulu di kelas 1. Kalau pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan adalah proses perubahan fisik pada makhluk hidup. Dulu di kelas 1A itu secili saya di kelas 4 sudah mulai tinggi. Itu namanya pertumbuhan fisik. Ya, dia sampai kelas 7 saya ini sudah menuju kelas 2 sudah tinggi. Kemudian kalau perkembangan yaitu perubahan fungsi tubuh yang awalnya kelas 1 belum bisa baca, dia di kelas 2 sudah lancar membaca. Itu contoh, ya. Ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kalau tidak ada, maka kasih tugas nanti dulu, oke? Silakan bicara. Oke, sudah selesai? Sudah selesai apa belum? Yang keras sudah apa belum? Sudah. Kalau sudah temukan ya. Oke, setelah Ibu amati sebagian sudah paham tentang kegiatan sehari-hari dalam pembelajaran terpadu. Kesimpulannya hari kegiatan sehari-hari adalah aktivitas yang dilakukan setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu namanya aktivitas sehari-hari. Jadi apapun yang kalian lakukan semuanya itu namanya aktivitas sehari. Nah, sambil cerita itu ya aktivitas sehari. Nah, oke. Kalau sudah paham, sebelum pulang mari kita doa terlebih dahulu. Tapi sebelum itu kalian berdoa sekali. Zahri